Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya adalah Iman Simson. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceritakan tentang Simson. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, hidup yang ditentukan. Kita dapat melihat dalam kitab Hakim-Hakim 13, malaikat Tuhan bertemu dengan ibunya Simson, dan kehidupan Simson telah ditentukan untuk menjadi seorang nazir Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 5 mengatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian dari kitab Keluaran kita dapat mempelajari tentang deskripsi seorang nazir Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang telah dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Kemudian selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari buihnya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Jadi ada ketentuan, dan Simson sejak dari kandungan telah ditetapkan untuk menjadi nazir Allah. Sebagai catatan, ketentuan Allah bagi Simson disambut orang tua Simson dengan doa. Dan ini dapat menjadi teladan bagi kita, orang tua yang percaya saat ini, untuk mendoakan anak-anak kita. Dengarkan Hakim-Hakim 13 ayat 8 mengatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Alkitab juga mencatat bagaimana awal kehidupan Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai dengan 25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Sebagai catatan, saat ini kalau kita menyebut nama Simson berarti kita memikirkan seorang yang kuat, yang mungkin angkat besi ataupun binaragawan. Tetapi Alkitab tidak mencatat itu. Yang Alkitab catat adalah kekuatan Simson datang dari Roh Kudus. Kemudian nomor 2, hidup yang ditelantarkan. Simson menelantarkan panggilan hidupnya sebagai nazir Allah dengan melanggar semua ketentuan Allah yang tercatat di di Keluaran. Ia menjadi contoh kehidupan orang percaya yang tidak hidup dalam roh, tetapi hidup mengikuti keinginan dagingnya. Galatia 5 ayat 19 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Namun dalam segala kelemahannya, Tuhan tetap memakai Simson untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya, Simson menerima upah dari hidup dalam daging. Delila menemukan sumber kekuatan Simson dengan menggunting rambut Simson
dan Simson dengan mudah ditawan oleh orang-orang Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 21 mengatakan orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Yang ketiga, hidup yang ditemukan kembali. Hakim-Hakim 16 ayat 22 mengatakan tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Rambut yang tumbuh menandakan ada pengharapan baru, ada pemulihan baru, ada hidup yang ditemukan kembali, ada kekuatan baru. Dan kita juga dapat melihat bahwa Alkitab mencatat doa Simson, Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukan ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawa dari sana, lalu menguburkan di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi Tuhan mengizinkan Simson memusnahkan ribuan orang Filistin yang berkumpul dekat bait penyembah berhala, dan Simson pun turut meninggal. Pelajaran penting dari Simson atau dari iman Simson, ia sebelumnya arti nama Simson adalah kuat, kemudian panggilan tugasnya adalah hakim, dan ia merupakan orang yang terkuat dalam sejarah. Pelajaran penting dari iman Simson, panggilan hidup untuk mengikut Tuhan harus disertai dengan ketaatan. Yang kedua, panggilan hidup untuk mengikut Tuhan harus menjauhi segala kedagingan. Dan yang ketiga, sekalipun panggilan hidup Simson ditelantarkan, saat Simson kembali mencari Tuhan, Tuhan menghargai imannya dan memberi kemenangan, dan rancangan hidup untuk Simson pun digenapi. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.